Pesawat yang dipiloti oleh Joycelyn itu jatuh sekitar pukul 0.29 waktu Indonesia Tengah sesaat setelah lepas landas dari Bandara Sentani pukul 06.27 waktu Indonesia Tengah. Dari laporan yang diterima terungkap jenazah ditemukan di kedalaman 13 meter dan masih dalam kokpit pesawat. Beginilah proses pencarian pesawat perintis milik Mission Aviation Fellowship atau MAF yang jatuh di Danau Sentani, Kabupaten Jayapura pada Selasa 12 Mei 2020. Pesawat yang dipiloti oleh Joycelyn itu jatuh sekitar pukul 0.29 waktu Indonesia Tengah sesaat setelah lepas landas dari Bandara Sentani pukul 06.27 waktu Indonesia Tengah. Proses pencarian itu dilakukan oleh tim SAR gabungan dibantu ratusan masyarakat sekitar Danau Sentani. Kepala Kantor SAR Jayapura Zainul Tahar dalam keterangan tertulisnya menyampaikan tidak ada penumpang dalam pesawat itu. Pesawat hanya membawa kargo dengan tujuan Distrik Mamit, Kabupaten Tolikara. Beberapa jam dilakukan pencarian, puing-puing pesawat itu ditemukan dan disusul ditemukannya pilot dalam keadaan meninggal dunia dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Tembagapura Kota Jayapura pada pukul 08.35 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu perwakilan KNKT Papua Norbert Nyaman menyatakan pilot pesawat perintis milik MAF yang jatuh di Danau Sentani Papua sempat melaporkan tanda bahaya. Norbert mengatakan pilot pesawat bernama Joycelyn itu disebut berkata Mayday, Mayday dan terdengar jelas oleh pilot di pesawat-pesawat yang berada di frekuensi radio 119,1. Dari laporan yang diterima terungkap jenazah ditemukan di kedalaman 13 meter dan masih dalam kokpit pesawat. Joycelyn yang menjadi korban tunggal dalam jatuhnya pesawat di Danau Sentani ini ternyata berkebangsaan Amerika Serikat. Bupati Tolikara Usman Wanimbo kepada media mengatakan kemungkinan besar pesawat MAF ini membawa buku-buku dan peralatan sekolah serta logistik milik Yayasan Papua Harapan di Mamit, Tolikara. Sementara itu menurut Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal dalam keterangannya menyampaikan berdasarkan keterangan saksi yang melihat sekitar pukul 06.29 waktu Indonesia Tengah, pesawat yang saat itu terbang melewati Danau Sentani meledak di atas ketinggian. Pesawat kemudian jatuh di tengah-tengah danau di atas permukaan air dan tenggelam. Adapun dalam kecelakaan penerbangan ini tidak terdampak terhadap arus penerbangan di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Penerbangan ini merupakan penerbangan dukungan logistik dan tidak berpenumpang. Dan berikut adalah kronologi jatuhnya pesawat milik Mission Aviation Fellowship di Danau Sentani hingga pilotnya dievakuasi yang berhasil dihimpun Akurasi TV. Pada pukul 06.27 waktu Indonesia Tengah, pesawat jenis Kodiak K100PK MEC milik MAF take off dari Bandara Sentani tujuan Distrik Mamit, Kabupaten Tolikara. Kemudian pada pukul 06.29 waktu Indonesia Tengah, pilot memanggil tower Mayday, Mayday dan meminta RBT atau mendarat darurat. Selanjutnya petugas tower memanggil namun tidak ada jawaban dari pilot dan pesawat hilang kontak. Kemudian pada pukul 06.35 waktu Indonesia Tengah, Polsek kawasan Bandara Sentani mendapat informasi dari masyarakat sekitar Danau Sentani dan langsung bergerak menuju TKP. Lokasi jatuhnya pesawat ternyata tepat di tengah-tengah danau antara Kampung Yoboi dan Kam Iaga. Pada pukul 06.50 waktu Indonesia Tengah, Aibda Pit Suhartono beserta anggota tiba di Dermaga Yahim dan langsung menuju bergerak TKP jatuhnya pesawat dengan menggunakan speedboat milik Pol Airut Polda Papua. Kemudian pada pukul 07.15 waktu Indonesia Tengah, Aibda Pit Suhartono dan Bribka Alfian tiba di TKP jatuhnya pesawat dan mendapati masyarakat sedang membantu proses evakuasi korban. Pukul 07.47 waktu Indonesia Tengah, Kapolres Jayapura AKBP Victor D. Makbon tiba di TKP dan memimpin proses evakuasi korban pilot. Disusul Kepala Basarnas Jayapura Zainul Tahar dan GMPT Angkasa Pura I Bandara Sentani Antonius Widya P yang juga tiba di TKP untuk memantau proses evakuasi korban.
Pukul 08.14 waktu Indonesia Tengah, tim SAR penyelam dari Auri, Peltu Absentinus Simbiring, dan Sertu Elisa Womsiwar tiba di TKP jatuhnya pesawat untuk mengevakuasi jenazah pilot Joyce Lin yang masih terperangkap di dalam badan pesawat. Pada pukul 08.15 waktu Indonesia Tengah, tim penyelam melaksanakan penyelaman ke dasar danau untuk mengevakuasi jenazah korban. Beberapa menit menjelang, tepatnya pukul 08.29 waktu Indonesia Tengah, jenazah pilot Joyce Lin berhasil dievakuasi dari dalam badan pesawat dan dibawa ke permukaan serta dievakuasi. Pukul 8.35 waktu Indonesia Tengah, jenazah pilot Kapten Joyce Lin dibawa ke Dermaga Yahin untuk dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara guna penanganan lebih lanjut. Terangkum dari berbagai sumber, Tim Liputan Akurasi TV. Akurasi TV.